Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you today, Kak Rafli? Everything great. Okay, good job. So, could you tell me what did you do today? Apa yang dilakukan hari ini? What did you do? Hmm, apa ya, Miss? Ya, seperti biasa, Miss, kerja. As usual. Seperti biasa, as usual. As usual. Okay, good. As usual. Nothing special juga bisa. Saya Nothing catatkan. special. Special. Okay. As usual artinya seperti biasa. Kemudian kalau tidak ada yang spesial, nothing special. Tidak ada yang spesial. Nothing Okay. special. Yep. Now let's continue with our lesson plan right here. So, our next topic is about daily routine. Nah, saya akan menjelaskan tentang daily routine. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena nanti saya akan memperkenalkan ke simple present tense, yaitu tata bahasa yang paling dasar untuk pembicaraan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian, untuk daily routine sendiri nanti saya juga tambahkan beberapa kosakata baru ya, supaya nanti kosakatanya banyak. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke materi yang kemarin. Kemarin kita berhentinya di bagian ini ya, Kak. Di jenis-jenis adjective verb itu ya. Ya. Oke. Terus ada PR juga, betul? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk PR-nya satu persatu. This one. Homework. Buku mahal. You can read this one. Silahkan dibaca. Expensive book. Betul-betul. Langsung lanjut aja. Long table. Smart doctor. Beautiful bag. Fast bicycle. 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 Sorry. Bicycle. Wait, let me check it. Bicycle. I forgot. Bicycle. I Bicycle. remember it's bicycle. Bicycle. And Blue then blue. shirt. Blue shirt. Blue shirt. Bicycle. 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 Comfortable. Chair. 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 Good. Chair. 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 Okay, good. Chair. Funny hat. Luxury car. Luxury car. Luxury car. Luxury car. Okay, good. Luxury car. New computer. New computer. New computer. Thin laptop. Good guitar. Good guitar. Pakai Good- U-nya nggak usah dibaca, langsung gitar aja. Good guitar. Good. Big ball. Wrist watch. Wrist watch. Big horse. Clean plate. Small spoon. Bright lamp. Bright lamp. Bright lamp. Soft pillow. Black sauce. Black shoes. Black shoes. Friendly doctor. Cute doll.
short short skirt, Skirt. skirt, Skirt. Good. skirt, long pants, Okay. This one. clean sock, wooden table, small erase, Eraser. small eraser, Eraser. eraser, eraser, colorful marker, school bag, teach notebook, Thick. Nggak usah pakai C. Thick. thick notebook, sharp pencil, black hat, white shirt, apa tadi? Shirt, Shirt. shirt. Kalau kemeja itu shirt. Kalau rok itu skirt. Gimana, Miss? Kalau rok itu yang pakai K. Skirt. Kalau kemeja itu shirt pakai H. Shirt, hot stove, big pot, clean glass, Miss. Tergantung. Ini aksen mana? Kalau aksen Australia bacanya glass. Tapi kalau aksen American bacanya glass. Glass, clean glass, fast motorcycle, Motorcycle. cycle, motorcycle, luxury, luxury car, Oke. luxury car, table lamp, table lamp, big wall clock, Clock. national flag, big refrigerator, Refrigerator. refrigerator, No. Gini. Refrigerator. Bacanya gini. Refrigerator. refrigerator, Good. clean water, big television, old radio, small notebook, black ink, new printer, advanced projector, Advanced projector. advanced projector, P P P patient Patient. doctor, patient doctor, Doctor. patient doctor, Good. Semua yang belakangnya tulisannya TOR seperti ini, Kak, itu nanti bacanya ter. Doctor. Like that. doctor, Yep. Mhm. And then doctor, kalau ya terus oke, yang ini patient itu bisa dua makna sebetulnya. Patient itu bisa berarti sabar, bisa berarti pasien. Jadi nggak selalu artinya sama itu. tergantung Nah, ini kalimat. ya tergantung kalimat, Kak. Bisa berupa pasien orang, bisa artinya sabar. Kemudian, nah itu untuk yang noun sama adjective. Nah, sekarang karena kita persiapan mau belajar untuk tenses, perlu diketahui namanya verb atau kata kerja. Sekarang saya akan tampilkan untuk kosakatanya di kata kerja. Tapi ini kosakata yang sehari-hari aja. Tapi itu, Miss,
Coba Kenapa? jago banget tuh. Kosakatanya belum ada banyak yang hafal. Masih Oh, nggak sedikit. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, nanti kalau misalkan ada yang lupa, itu nggak apa-apa kok Kak, buka Google Translate. Oh, Ini beberapa kosakata untuk verb yang kira-kira perlu dipelajari. Nah, ini kalau yang ini disarankan untuk dihafal ya, karena tentang daily routine yang sangat sederhana, simple banget kok. Kita pelajari dari sini satu persatu. go off. Oke. Go off itu artinya dia selesai. Go off, selesai. Selesai Dan konsepnya gimana maksudnya, Miss? selesai Selesai kerja, pulang gitu. itu kita ngomong sama orang gitu. Yap, kayak Go I off go gitu. off at Google Play. Atau dia mau istirahat, itu juga bisa. Atau Yes. go off ini juga bisa alarm. Kalau yang di sini gambarnya alarm kan. Kayak alarmnya itu bunyi. Nah, itu go off. The alarm go off gitu. And then this one. Wake up. Okay, that's correct. Bangun. And then this one. Get up. Get up. Okay, good. Get up itu artinya sama kayak wake up, yaitu bangun. Tapi maknanya beda. Kalau di Indonesia kan bangun itu ada dua ya artinya. Bangun dari tidur atau bangun Bangun berdiri. dari yes. Nah, kalau yang bangun dari tidur itu wake up. Kalau bangun berdiri itu get up. Gitu. And then this one. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Shower. Take a bed. Take a bath. Take a bed. Take a Hmm? bed. Take a bed. Dua ini sama artinya mandi, cuma beda cara mandinya. Kalau shower ya yang pakai pancuran itu ya. Kalau take a bath berarti dia yang pakai bathtub. Kalau di Indonesia kan pakai ini, Pakai Miss. gayung. Gayung. Itu shower. Itu a Take a shower. shower. Yep. Take a shower. Put. Put apa, Miss? Put Put on on makeup. Put on makeup. Put Berdandan. on makeup. Merias diri. Put on makeup. Shave. 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 No, shave. 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 Cukuran. Shave. Shave. Cukur. Kayak cukur. Kalau cukur rambut? Cukur rambut juga bisa shave, tapi biasanya laki kalau shave. Kalau perempuan cut hair. Cut hair. Kalau cowok kan ada ya yang rambutnya yang dicukur gitu. Tapi kalau perempuan kan nggak bisa ya, jarang ya. Iya. Nah, itu shave. Tapi biasanya shave ini lebih ke Shave. arah cukur jenggot, cukur kumis gitu. Atau cukur bulu tangan, bulu kaki itu bisa. Shave. Wash hair. Wash hair. Wash hair. Hair. Cuci rambut, keramas. Dry hair. Dry hair. Dry hair. Dry hair. Mengeringkan rambut. Dry hair. Makanya ada istilahnya hair dryer. Hair dryer. Kebalik berarti. Iya, yaitu ini hair dryer, pengering rambut. Oh, Ini. hair dryer tuh alatnya. Iya, alatnya. Kalau Alatnya. kegiatannya dry hair, kalau alatnya hair dryer. Hair dryer. Yang Dry ini hair. Iron a shirt. shirt, again, shirt. Shirt. Setrika baju. Iron a shirt. Setrika baju.
Oke. Berarti menyetrika baju gitu. Ya, menyetrika baju. This one? Get dress. Get dress. 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 Kalau Berpakaian, pakai baju. akhiran ed gitu gimana, Miss? Kayak kata kerja akhiran ed, Mhm. Bacanya atau maknanya, Kak? bacanya, maknanya. Kalau maknanya nanti kan dipelajarin kan? Ya, nanti dipelajarin. Nanti Kalau di simple bacanya? past. Kalau cara bacanya itu misal nih ini dress. Nih coba dengarkan, saya coba pelan-pelan. Dress. Tapi kalau ada ed-nya dress. Does it make sense for you? Nggak seberapa kedengeran memang. Dress sama dress. Ada at-nya di Kalau belakang. kalau nggak ada e sama d-nya tuh, s-nya tuh agak panjang gitu. Dress. Dress. Ya, kalau ada ed-nya jadi dress. Berhenti dress. Nah, ada Oh, ed-nya tapi gantung kecil banget. dress. Tapi itu untuk yang ed seperti ini. Tapi kalau misalkan yang gini, watch. Jadi watch it. Ini dibaca at-nya. Watch menjadi watch it. Watch it. Waktu Jadi berarti. nggak mesti gitu, ada yang dibaca, ada yang enggak. Brush, belakangnya S. Nanti kalau ditambahin ed jadi brush. Oke, Miss. Brush teeth. Gosok gigi. Wash face. Cuci muka. Brush hair. No, again. Dibaca A. Brush hair. Sisir Brush rambut. hair. Sebenarnya brush hair itu bisa menyikat rambut karena kalau sisiran itu comb hair. Comb hair. Ya sisiran kalau comb. Kalau brush itu sisir tuh kan ada dua ya. Ada yang dia bentuknya sorry. Pencet. Ya nggak apa deh. Kalau brush itu dia pakai yang sisirnya bentuknya yang gini-gini tuh. Yang gini. Nah, kalau Iya, iya. yang comb itu yang gepeng terus ada garis giginya di Indonesia gitu. Ya itu comb. Oh, berarti beda-beda berarti. Beda. Jenis sisir. Nah, kalau yang gepeng ini itu comb. Kalau yang gini itu brush. Karena ini namanya brush. Yang ini namanya comb. Kalau yang bulat ini, Yang bulat ini? bukan Ini? yang sebelah ini, yang hijau sama hijau ini apa namanya? Oh, yang ini? Oh, yang ini, sorry. Ini Iya. tetap brush. Sesuatu yang ada kayak bulu-bulunya itu sebutannya brush. Semua yang sebut ada bulu-bulunya itu brush. Brush Pakai A. Brush. This one? hair. Make bed. Bed. Ya. Merapikan kasur. Have breakfast. Have breakfast. Makan pagi. Sarapan. Housework. Do housework. Ada tuh. Do housework. Mengerjakan pekerjaan rumah. Kayak PR gitu juga masuk, Miss. Bukan. Ini bukan. yang sapu, ngepel, cuci baju itu housework. Kalau yang Do PR, housework. itu yang kerjaan rumah, yang ya kerjaan ibu rumah tangga gitu lah, itu housework. Tapi kalau yang PR, yang saya misal Miss kasih PR, itu namanya homework. Homework. Work, yes. Apa bedanya Homework. antara homework sama housework? Home sama house itu sama, artinya house, artinya rumah. Tapi kalau housework, itu kerjaannya harus beneran dikerjakan di rumah, di bangunan rumah. Sedangkan kalau homework, itu kan PR-nya bisa dibawa kemana-mana ya. Bisa dikerjakannya di luar rumah, asalkan nggak di sekolah. Gitu
Nah, itulah homework. This one. Leave house. Meninggalkan rumah. Oh, pergi berarti. Nah, pergi. Leave house. Go to work. Go to work. Go to work. Work. Berangkat kerja. Go to work. Berangkat kerja. Go to school. Berangkat sekolah. Catch the train. Naik kereta. Catch itu artinya Sebenarnya catch itu menangkap. Tapi kalau misal kita mau ke stasiun untuk naik kereta, itu bilangnya catch the train. Karena keretanya kan jalan toh ya. Terus kita kan nungguin jadwalnya. Jadi kayak seakan-akan kita mau nangkep keretanya. Makanya sebutannya catch the train. catch the train. Catch the train. Oh, ini sudah menjadi kalimat atau gimana, Miss? Ini frase namanya. Dia belum kalimat. Jadi setelah kata itu nggak langsung jadi kalimat. Tapi dia melewati 2 tahap dulu, yaitu namanya frase dan klausa. Nah, frase itu apa? Frase itu gabungan dari beberapa kata. Contohnya nih, catch the train, itu gabungan kan? Nah, klausa itu nanti harus ada subjeknya, ada predikatnya. Sentence itu yang lebih lengkap lagi. Nanti ada contohnya di sini. Kita selesaikan yang ini dulu ya, lalu baru kita Oke. balik ke sini. Catch the bus. 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 The bus. Drive. Mengemudi. Arrive late. Arrive late. Yap. Sampai terlambat. Late itu terlambat. Arrive itu sampai. Arrive late. Start work. Memulai bekerja. Take a break. Istirahat. Istirahat yang di tengah-tengah jam kantor deh. Take a break. Have coffee. Minum kopi. Have lunch. Yap, apa? Lunch? Sarapan pagi. Bukan. Itu breakfast. Makan siang. Ya, makan siang. Finish work. Selesai kerja. Finish itu selesai. Finish work itu selesai kerja. Leave work. Meninggalkan pekerjaan. Kerjaan. Jadi kayak pulang rumah gitu. Work overtime. Lembur. Kerja lembur, ya betul. Go home. Pulang rumah. Buy groceries. 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 Series. Groceries. 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 Yap. Groceries. Belanja kebutuhan. Jadi groceries itu artinya kebutuhan seminggu terus dibelanjain satu kali, itu namanya groceries. Make dinner. Yap, membuat makan malam. Have dinner. Makan malam. Clear the table. Table. Membersihkan table. Membersihkan meja. Ya, betul. Listen to music. Mendengar musik. Oke, good.
watch TV. Watch TV. Menonton TV. Check emails. Mengecek Check emails. cek emails. Mengecek Email. pesan. Ya, Cek mengecek pesan. email. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Cuci piring. Cuci piring. Walk the dog. Ngajak jalan anjingnya. Read the news. Baca koran, baca berita. Go out. Pergi keluar. Go to a cafe. Ya, pergi kafe. Cafe. Kafe. Go to cafe. Call a friend. Telepon teman. Do homework. Kerja PR. Ini yang tadi ya bedanya. Do homework. Iya. Put children to bed. To bed. Put children to bed. Children to bed. Ngantar anak tidur. Take out trash. Membawa keluar sampah. Take out trash. Feed the dog. Memberi makan anjing. Go to bed. Ya. Dia ke ranjang mau bubuk. Go to Itu bed. beberapa vocabulary-nya untuk daily routines. Nah, itu yang kita sebut sebagai verb atau kata kerja. Silahkan kasih contoh satu tadi apa yang sudah dipelajari dari verb. Yang kalimat tadi ya, Miss? Ya, satu atau dua lah yang diingat. Do housework. Oke, do housework. Satu lagi? Go to Makan bed. pagi. Ya, boleh. Go to bed, boleh. Makan pagi apa makan pagi? Apa tadi? Breakfast. Itu sarapan. Breakfast. Yep, that's correct. Okay, that's it for verb. Semoga nanti masih bisa diingat ya untuk yang noun, adjective, sama verb yang kita sudah pelajari. Lalu selanjutnya ada adverb. Apa itu adverb? Kata keterangan. Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya. Ini contohnya, silakan dibaca. I entered. Entered. Ini dibaca berarti. Entered. Ya, betul. I entered. I entered the room quietly. Quietly. Good. Artinya saya memasuki ruangan dengan diam. Dengan diam ini maksudnya dengan mengendap-endap. Kayak pencuri. Nah, itu quietly. I entered the room. Entered the room quietly. Oke, good. Nah, sebetulnya untuk adverbs ini gampang nggak? Adverbs itu ada 3. Dia bisa dibentuk dari kata adjective. Adjective itu kata sifat ya. Kemarin kakak sudah belajar beberapa kata sifat yang ada di sini. Nih ya, beberapa adjektif. Misalkan kita ambil satu nih, yang mana ya? Pilih satu deh bebas. Envy. Gitu ya. Envy, iri hati. Envy, iri. Nah, kata sifat, contohnya ada envy.
Rumusnya adverb itu adalah adjective ditambah ly. Jadi misalkan tadi envy, maka kalau kita tambahkan ly, dia jadi adverb. Contohnya adalah envy. Envy itu artinya Envy. iri, toh. Nah, kalau envy itu dengan iri hati. Itu cara nambahin gimana, Miss? Kok Tinggal ditambahin ly aja di belakangnya. Tapi kalau belakangnya y, Oh, ganti diganti i. huruf i. Oh, iya, baru ingat. Misalkan kayak ini, fussy. Fusli. Ya, benar, fussy jadinya. Fusli. Fussy. Dengan cerewet. Kalau kayak gini gimana, Kak? Short. Shortly. Yes, that's it. Dengan pendek. Udah gitu aja kalau yang adjective. Yang adverb. Tapi perlu diingat, adverb itu banyak jenisnya. Adverb itu bisa juga kata keterangan tempat, yaitu adverb of place. Misalkan adalah in, on, at. Atau, kok ini enggak deh. In the morning. Gitu. Ini kata keterangan waktu deh. In Japan. Ini kata keterangan tempat. Atau kata keterangan waktu. Atau adverb of time. Seperti at midnight. Pada tengah malam. In the morning. Pada pagi hari. In Japan. Di Jepang. Nah, ini juga termasuk ke adverb. Kata keterangan. Karena fungsinya untuk menjelaskan bagian kalimat yang lain. And then selanjutnya ada preposition atau kata hubung. Ini sebetulnya materi yang kayak gini ini panjang banget, Kak. Jadi kalau dibahasin satu-satu itu nggak selesai 10. Jadi saya kasih secara garis besarnya dulu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja nggak apa, Miss. Oh ya, oke. Hmm. Untuk preposition itu seperti ini contohnya. In, on, at. Nih, sebenarnya ada segini banyak. Tapi yang biasanya dipakai itu yang ini. Preposition of place, tempat. Under, di bawah. Between, di antara. By, itu di sebelahnya. Next to, itu juga di sebelahnya. Tapi next to itu nggak yang harus nempel gitu ya, cuman ada jaraknya nggak apa-apa. Tapi kalau by itu yang harus nempel banget, itu by. I sit by Kak Rafli, so I sit beside you. Jadi saya duduknya di sebelahmu persis. Over, yaitu di atas tapi ngawang. Contohnya adalah awan, clouds. Itu kan nggak nyentuh kita ya. Nah itu over. Lalu kayak on. layang-layang juga gitu ya, Miss? Ya, layang-layang juga the kite. Layang-layang tuh kite. K-I-T-E, kite. Kite. Yang ini on, di atas. Tapi nempel, di atas yang nempel. And then in front of, di depan. In, di dalam atau inside, it's the same. Behind, di belakang. Nah, ini beberapa preposition yang paling sering dipakai. Kalau yang lain, ya banyak di sini nanti. Jadi, gitu. Nanti saya kirimkan ya untuk yang ini. Kita latihan homeworknya pakai ini. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, Kak? Contohnya gimana ini? Contoh kalimat Contoh yang mana? yang ada Preposition? Ini, gitu. Ya. Oke. Nah, I'm really sorry it must be a little bit crowded right here. Sorry agak rame di sini karena ada suara masjid di Indonesia.
Kalau di sana nggak ada ya, Kak? Iya, nggak ada. Kedap semua. Tapi di sana ada ya masjidnya? Ada cuma satu, itu pun jauh. Oh. Cuman kalau Pas perayaan hari besar gitu ya biasanya. hari biasa ada, cuman kan nggak ramai. Isinya pun orang-orang Turki. Oh, oke, oke. Kalau Nah, hari-hari ramai itu baru ada orang Indonesia. ya, I see. Oke, sekarang kita contoh preposition. Tadi ada beberapa nih. Misalkan saya mau bilang laptop di atas meja. Kita bisa bilang the laptop Laptop, is on the table. the laptop is on the table. The table. Oh, betul. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan si laptop dan hubungan si mejanya ini apa? Yaitu laptopnya ada di atas mejanya. Gitu. Saya kasih contoh lagi, tapi kakak yang coba terjemahkan. Oke, Miss. Kucing di dalam rumah. The cat is Cat is the cat is on di the rumah, di dalam is in the home. Oke, good. The house. The house. Betul. Mobil di depan restoran. The car is Di depan is di depan in front of restaurant. Oke, jangan lupa the restaurant. The Very good. restaurant. Satu lagi, apa ya? Bola di bawah pohon. The ball is under pohon Depannya T. tree. Good job, tree. The Tree. ball is under the tree. Tree. Yep. Udah bisa gitu bikin example-nya untuk preposition. Bagus. Nanti kita tinggal pelajari ya biar dibiasakan aja untuk ini. Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang conjunction. Conjunction ini juga banyak sekali. Ini masing-masing bisa jadi satu pertemuan, tapi kalau dibahas semuanya nanti malah bingung, jadi beberapa aja nggak apa-apa. Untuk conjunction ini simpelnya adalah kata penghubung. Misalkan kalau saya kasih contoh seperti ini. Dia adalah siswa pandai. Dia adalah siswa rajin. Kalau mau digandeng jadinya Pandai dia dan rajin. adalah siswa pandai dan rajin. Dan itu adalah kata penghubung. Jadi, misalkan ini she is a smart student. Yang di sini she is a diligent student. Nah, kalau digabung kita bisa pakai kata and. She is a smart and diligent student. Gitu. Pakai kata and. Loh, cuman and enggak buahnya. Tapi yang perlu diingat itu cuman ini. Ada singkatannya, Kak. Fanboys. Apa itu? Nih. Conjunction. Coordinating conjunction. Kata hubung koordinasi. Dia untuk menghubungkan dua buah klausa. Adakah jenis conjunction yang lain? Ada. Banyak. Tapi yang paling umum keluar adalah yang seperti ini. Kita coba baca satu persatu. Yang pertama adalah for. For itu artinya untuk. Coba dibaca.
Sebentar, Miss. Orang Oh iya, tua nelpon silakan. bentar, Miss. Bentar. Iya, ya, nggak apa-apa. Oke, Miss. Oke, silakan dibaca example-nya. We listen. Nggak pakai T, listen langsung. We listen eagerly. Ya, betul. Eagerly. Eagerly. We atau gimana, Miss? We listen We listened pakai gitu. We listened tadi apa? Eagerly ya. for he brought news of our families. Our. Bukan our. Bukan. Our. Kalau ini bacanya our. For he Families. brought. Family. Bukan brought, tapi brought with a. Brown. Kami mendengarkan dengan semangat untuk dia membawakan berita tentang keluarga kami. Itu for. Sekarang yang N. She didn't speak to anyone. She didn't speak to anyone. Speak to anyone. Anyone. And nobody spoke to her. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya. She didn't bacanya bisa. Iya, didn't. Speak to anyone and nobody spoke to her. Itu and, artinya dan. Lalu yang ini? I don't expect children to be rude, nor to expect to be disobeyed. I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. Saya tidak expect itu kayak mengira, tapi di sini lebih ke saya tidak berharap. Saya tidak berharap anak-anak itu kasar. Tidak juga saya berharap mereka tidak patuh. Nor itu artinya tidak juga. Nor tidak juga. For untuk. And dan. Kalau but. Tapi, betul. They rushed to the hospital, but they were too late. They were too late. Mereka buru-buru ke rumah sakit, tapi mereka terlalu terlambat. They were too late. Ya. Nah, dua ini kata tapi itu menyatakan bahwa kalimat yang depan sama yang belakang itu beda.
saling bertentangan. Mereka sudah terburu-buru, tapi mereka terlambat gitu. And then selanjutnya or. I will go shopping or I will go camping. Yap, saya akan pergi berbelanja atau pergi Atau berkemah. berkemah. Yet ini sama artinya seperti but, yaitu tapi. Kelly was a convict criminal, yet many people admired him. Admired him. Admired him. Oke, good. Admired him. Kelly adalah kriminal yang dihukum, tetapi banyak orang mengaguminya. Tekan bertentangan ya, masa dia mengagumi kriminal kan ya aneh ya. Nah itulah, makanya dia pakai yet. Kalau diganti sama but boleh Miss? Boleh ya, nggak masalah, boleh. Lalu ada so, artinya? Jadi. Good ya, jadi. Silakan dibaca. I was feeling hungry, so Yep. I made myself a I made myself a sandwich. sandwich. Yap. Kayak pernah dengar. Saya merasa lapar sehingga saya membuatkan diri saya sendiri buat sandwich sendiri. Gitu. Sandwich tuh sendiri. Oh, bukan, maksudnya membuat sandwich, myself. tapi dia bikin sendiri. Aku bikin sandwich sendiri. Gitu. Oh, iya. I made myself. Saya buat sandwich sendiri. Nah, ini Sandwich apa, menunjukkan sandwich itu ini. Wait, I don't know what is the Indonesian word, but this one is sandwich. Apa itu? Jadi isinya kayak roti, terus kok jadi ini? Roti, terus ada sayurnya, sama daging ham, sama telur. Itu sandwich. Sandwich bahasa Indonesianya apa ya? Roti lapis. Roti lapis. Ya itulah. Tapi kalau bilang roti lapis kayak aneh nggak sih Kak? Kita cari roti lapis ini keluarnya yang lain. Ya, ini kue lapis namanya. Iya. Ya, sandwich, just sandwich. Okay. Sandwich. Nah, ini kalau so, jadi itu dia biasanya saling berkaitan satu sama lain. Dia merasa lapar sehingga dia membuat roti. Tapi kalau dia nggak lapar, ya dia nggak buat roti. Itu adalah conjunctions. Selanjutnya adalah ini. Interjection. Apa itu interjection? Kata seru. Maksudnya apa? Ini kayak gini contoh. Interjection. Ada banyak kata seru. Misalkan ini. Wow. Misalkan kita terpukau gitu ya, itu wow. Ouch. Kena panas. Itu pain, sakit. Oops. Mistake. Yay. Happiness. Off. Disgust. Disgust itu jijik. Confusion. Kebingungan. No. Refusal. Penolakan. Ew. Disgust. Ini sama. Jijik sama. Oh, itu sama. Hey. Attention. Dia nyapa orang lain. Mencari perhatian. Attention itu perhatian. Shh, itu be quiet. Artinya meminta orang lain tuh diam. Feel. Relief. Atau lega. Out. Sympathy. Bersimpati dengan orang lain. Gitu. Itu sympathy. And then bravo. Praise. Ujian.
Bravo. Misal tadi kakak bilang hal yang bagus gitu ya, terus saya bilang great, itu termasuk. Good job, itu termasuk interjection. Lalu, oh, itu trouble. Dia bermasalah. Dia menghadapi masalah. Oh, it is error. Aduh, ini kok error. Yikes. Itu takut. Yummy, tasty, enak. Ini beberapa kata seru. Dan kita berhasil menamatkan 8 part of speech. Udah selesai akhirnya yang ini. Tapi masih ada banyak. But that's fine. Kita lanjutkan deh besok. Tapi saya mau quiz sebentar ya latihannya. Untuk yang part of speech. Oke? Gimana? Aman? Oke. Oke. Nah, sekarang saya akan buatkan sebuah kalimat. Tapi ingat, kalau noun itu kata benda. Adverb itu kata keterangan. Adjective itu kata sifat. Pronoun itu kata ganti. Lalu ada apa lagi tadi? Conjunction. Preposition. Kata hubung. Conjunction juga kata hubung. Kalau ini apa namanya? Interjection, kata seru. Nah, saya coba berikan satu example. So, for example, Diana is my new teacher. She lives in Bandung. And she likes to eat sandwich. She always have sandwich on at school. Oke. Diana, nama orang termasuk yang mana? Termasuk noun. Noun, good. Is abaikan. My. Termasuk? My termasuk itu kata ganti pronoun. Pronoun. Hah? Pronoun. Pronoun, bacanya pronoun ya. Pronoun. Lalu new. New kata adjective. Good, kata sifat ya, bagus. Teacher. Teacher noun. She. Pronoun. Good. Ya, betul. Lives. Di sini nggak ada. sorry, ketinggalan. Verb. Kata Ya, kerja. kata kerja. In Bandung. In Bandung. Preposition. Ya, betul. Preposition. Good, betul. And. Preposition. And. Conjunction. She noun. She. Pronoun. Pronoun. Yeah. Like. Verb. Eat. Verb. Sandwich. Noun. She pronoun. Have. Verb. Sandwich. Noun. At school. Apa tadi? At school. Bentar. Kata bukan ini ya. Ini sama kayak yang ini, Kak. Bukan ya. Apa tadi? Lupa. Yang ini tadi apa? In Bandung apa? Tadi preposition. Benar. Yang ini berarti? Ya, betul. Preposition juga sama.
Oke, that's good. Nah, sekarang silakan Kakak yang bikin example kalimat. Terserah mau ngomong apa aja, bebas. 3 kalimat. Dari apa yang sudah dipelajari. Pakai bahasa Inggris? Iya. Kalau nggak Oh, ngerti bahasa oke. Indonesia dulu nggak apa-apa. Mmm, nanti kalau ada yang nggak ngerti gitu, Miss, tanya Pakai tanya bahasa aja. Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Nah, Nomor 1, silakan. my sister my sister, mmm, My sister live in lives. lives live in Jambi. She, mmm, she always, kalau ayam goreng gitu apa, Miss? Fried chicken. Fried chicken, Dia selalu ayam goreng. Dia selalu makan dia maksudnya. makan makan ayam goreng, Miss, berarti Makan apa always yuk? eat Eat. eat fresh chicken, mmm, apalagi ya yang dimasukin ya? Setiap hari, every day. Every day. Ya, boleh. Dia selalu makan ayam Mmm, goreng tiap hari. She always eat fried chicken every day. Oke, and number 2. Dilanjutkan. Boleh, boleh, boleh. And? ah, bisa pakai and gitu kan, Miss? Boleh, boleh, boleh. And kalau and-nya berarti every day-nya tuh dihilangin gitu, Miss? Apa di akhir atau Boleh gimana, disambung, Miss? nggak apa-apa. Atau mau ditaruh di belakang juga bisa. And drink matcha, Oh, drink matcha. drink Nah, kalau kayak gini boleh ini ditaruh belakang. Drink matcha every day. terus nomor 2, Miss, nomor 2. Oke, nomor 2. Apa ya yang dimasukin gitu ya, Miss, ya? Mmm, Ini nih boleh boleh sambil ambil apa? Referensi dari yang tadi. Verb nih. Boleh cari referensi. oke, Miss. Oke. So, Ingin mengemudi apa, Miss? Ingin mengemudi, driving. I want to drive I want to drive car, car, but but I don't have SIM tuh apa, Miss, kalau SIM? license, driver license. Driver Yeah, license. yeah, this is a Mmm, good example. Bagus, bagus. Contoh yang bagus. Saya ingin mengemudi mobil, tapi saya tidak punya SIM. Silakan dibaca. I want to drive car, but I don't have driver license. 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 Good. Number License. 3. Number 3, mmm, apa ya? Mmm, kalau tadi bahasa Inggris apa, Miss, tadi? Tadi gimana dulu? Tadi banyak di bahasa Inggris. Barusan tadi, Just now. just now just now, mandi, Miss? I Tadi mandi, took a bath. I took a bath, for clean, membersihkan badan apa, Miss?
My body. Clean my body. Okay, good. Just now I took a bath. Just now. Ini bukan pakai for, Kak, tapi nanti pakainya to. To. Dua-duanya artinya untuk, tapi penggunaannya beda. Just now, silahkan dibaca. Penggunaannya beda gimana, Miss? Beda. Kalau yang for itu untuk conjunctions, di mana keduanya itu harus memiliki subjek masing-masing. Tapi kalau ini subjeknya cuma satu, I saja, maka pakainya to. Oke. Dibaca, silakan. Just now I took a bath to clean my body. Oke, good. Tuh, itu ya. Nah, sekarang we can end this class because it's already 6 p.m. And if you have any questions, you can share it with me on chat and I will give you homework later. Saya akan kasih PR nanti malam. Gitu. Okay? Is there Yes. anything that you want to ask? Apakah ada yang mau ditanyakan, Kak Rafli? Oh iya, cara ngafal yang cepat gimana, Miss? Jangan dihafal semua dalam sehari. Itu nggak bisa. Kalau saya biasanya nambah 5 kosakata satu hari. Udah, itu aja cukup. 1 hari 5? Iya, tapi misalnya harus kayak benar-benar hafal. misalnya verb dulu gitu 1 hari 5 Ya, gitu. hari ini belajar verb 5, terus besok belajar 5 lagi gitu. Even sampai sekarang pun saya masih belajarnya kayak gitu. Meskipun udah jadi teacher pun tetap belajar. Oke, Miss. Itu aja, Miss. Okay, thank you so much. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.